Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria ini menyesal menceraikan istrinya. 2 tahun berlalu mengemis minta kembali. Ternyata salah satu tujuan sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Namun tidak semua pasangan bisa langsung mendapatkan anak. Dalam menyikapi permasalahan ini juga banyak yang mengambil berbagai tindakan, mulai dari sabar menunggu sampai dikasih momongan. Dan ada juga pasangan yang justru memilih bercerai dengan pasangannya yang juga tak kunjung memiliki keturunan. Seperti yang dikutip sripoku.com dari cerpen.co.id ini, seorang pria tega menceraikan istrinya yang divonis mandul oleh dokter. Begini kisahnya. Namaku Reza, umur 33 tahun. Namun aku dan istriku telah bercerai 2 tahun yang lalu. Mantan istriku Ira adalah teman kampusku dulu. Dia adalah wanita cantik dan memiliki kepribadian baik. Dia sabar, lemah lembut dan penyayang. Sedangkan aku adalah pria yang keras dan tidak sabaran. Kehadiran Ira buat aku benar-benar menjadi pelengkap hidupku. Dari awal kami pacaran saja, ibuku telah melarang keras hubungan kami. Ibuku melihat bahwa Ira adalah wanita yang tidak punya masa depan. Dia adalah seorang anak yatim, di mana ibunya bekerja keras membesarkan ketiga anaknya dengan cara menjadi pelacur. Sampai suatu hari ibunya meninggal karena terkena HIV. Dan Ira yang menjadi tulang punggung keluarga untuk adik-adiknya. Disitulah aku punya keinginan untuk segera menikahinya agar aku bisa membantu membiayai ekonomi keluarga Ira. Pada tahun pertama aku menikah, Ira sering menangis karena sikap ibuku yang terlalu keras dengannya. Di lain sisi juga karena saking stresnya, Ira jadi susah punya anak. Namun memasuki tahun kedua, ibuku semakin tidak bisa terima bahwa dia belum juga mempunyai cucu. Dan setelah kami cek ke dokter, Ira dinyatakan mandul oleh dokter. Hal itu yang membuat ibuku semakin marah besar dan meminta aku untuk menceraikan Ira. Memasuki pernikahan kedua pun kami jadi sering bertengkar. Sampai-sampai suatu malam Ira berlutut di bawah kakiku untuk meminta bercerai. Aku pun sebenarnya tak tega melihatnya menderita selama hidup denganku. Sejak 2 tahun ini aku jarang melihat senyum kebahagiaan keluar dari wajahnya. Dan di lain sisi juga aku kasihan dan mengerti posisinya bahwa dia tersakiti oleh perilaku ibuku. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup denganmu. Hatiku sakit, tenagaku habis, fisikku hancur karena setiap hari kita bertengkar dan menjadi sasaran amarah ibumu. Kalau kamu masih cinta denganku, izinkan aku hidup bahagia seorang diri, ucap Ira. Dan demi kebahagiaan Ira, akhirnya kita memutuskan untuk bercerai. Kami mengurus surat perceraian dan sejak saat itulah hari-hariku diisi dengan perasaan sedih, menyesal, dan hidup tanpa arah. Untuk menghiburku, ibu mengenalkanku dengan beberapa teman wanita kepadaku. Tapi hatiku masih cinta dan belum bisa melupakan Ira. Buatku saat ini Ira adalah wanita yang terbaik untukku. Waktu berjalan cepat, tak terasa ibuku semakin tua dan dia jadi sering sakit-sakitan. Dia berpesan dan meminta aku untuk cepat menikah dan memberikan ibuku cucu sebelum dia meninggal. Akhirnya karena terpaksa demi membahagiakan ibuku, aku pun mulai membuka hati dan kencan dengan beberapa wanita. Sampai akhirnya aku memilih satu wanita yang nantinya akan menikah denganku. Namun sehari sebelum pernikahanku yang kedua, entah mengapa hati kecilku berkata bahwa aku harus mencari Ira dan meminta restu darinya. Dan aku pun mencari keberadaan Ira, yang mana setelah 4 tahun bercerai aku tidak pernah berhubungan lagi dengan dia.
Mendapat kabar dari adiknya bahwa Ira tinggal sendiri di kosan kecil, aku segera menghampirinya. Dan ketika aku menemukan rumahnya, aku kaget bahwa Ira tinggal di rumah yang begitu kecil dan jelek. Ira, apakah kau di dalam? Hampir 10 menit aku mengetuk pintu dan memanggil nama Ira, tapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya ketika aku mencoba masuk, ternyata pintu tidak dikunci. Aku pun memberanikan diri untuk masuk ke rumahnya, dan saat aku melihat Ira yang terbaring di atas ranjang, aku pun kaget setengah mati. Ira berubah menjadi orang yang hampir tidak aku kenali. Kulitnya jadi penuh keriput, dia menjadi sangat kurus dan kakinya dibungkus dengan perban. Melihat kondisi Ira yang tidak berdaya seperti itu, aku hampir membawanya ke rumah sakit. Tapi Ira menolak. Dengan suara yang terbata-bata, Ira akhirnya menceritakan apa yang terjadi dengannya setelah kami bercerai. Ternyata setelah aku bercerai dengannya, Ira jadi semakin stres dan gampang terkena penyakit. Dia juga terkena penyakit gula di mana sekarang kaki kirinya diamputasi. Dan Ira memilih untuk menjadi janda seumur hidupnya karena dia masih trauma dan kepahitan dengan pria. Mendengar cerita Ira malam hari itu membuat aku menyesal dan menangis sejadi-jadinya. Aku pun tahu bahwa aku masih sangat mencintainya dan perasaan itu belum berubah sejak aku pertama kali jatuh cinta kepadanya. Dan sejak malam itu aku memberanikan diri untuk berkata kepada ibuku bahwa aku akan menikahi Ira kembali. Tak peduli apapun respon dari ibuku, tapi aku belajar harus jadi pria yang bertanggung jawab. Tak hanya itu saja, aku juga sudah meminta izin untuk membatalkan pernikahanku dengan teman kencanku yang tidak aku cintai. Untungnya saja dia bisa mengerti dan mendukung aku untuk kembali menikah bersama Ira. Karena aku percaya Tuhan telah menciptakan kita untuk hidup bersama dan saling melengkapi. Aku tidak akan membiarkan hidup Ira menderita. Aku berjanji akan menjaga dan merawatnya seumur hidupku sampai maut yang memisahkan kita berdua. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini? Semoga bagi yang sudah berumah tangga tetap komitmen dan tetap kuat menjalani cobaan dalam berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.